Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Kamis 3 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Badan Pangan Nasional atau Bappenas menilai Pemkab Serang sudah mampu mengendalikan inflasi. Mulai 2 November kemarin, siaran televisi analog dimatikan untuk wilayah Jabodetabek dan Banten, digantikan dengan siaran TV digital. Gelaran balap motor Piala Wali Kota Cilegon berjalan lancar. Warga berharap ada kegiatan seri berikutnya. Pemkot Tangerang Selatan melalui DP3 AP2KB melakukan kegiatan pelatihan mediator untuk warga Tangerang Selatan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bappenas menilai Pemkab Serang sudah mampu mengendalikan inflasi sehingga saat ini kondisi Kabupaten Serang masih deflasi atau tidak terjadi kenaikan harga signifikan. Laporan selengkapnya Siska Purnamadewi dari Radio Prima FM Serang. Badan Pangan Nasional atau Bappenas menilai pemerintah Kabupaten Serang sudah mampu mengendalikan inflasi, sehingga saat ini kondisi Kabupaten Serang masih deflasi atau tidak terjadi kenaikan harga signifikan. Hal itu disampaikan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada Bappenas RI Nyoto Suwiknyo saat diskusi peran pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat saat menghadapi inflasi di Pendopo Bupati Serang Selasa 1 November 2022. Nyoto mengatakan kondisi di Kabupaten Serang saat ini tidak terjadi inflasi. Menurutnya, itu merupakan keberhasilan dari seluruh elemen di mana untuk mengendalikan inflasi harus ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nyoto juga mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah harus melakukan penguatan tim pengendali inflasi daerah atau TPID, kemudian harus menjalin kerjasama daerah hingga kolaborasi di tingkat produksi, petani, peternak, pemasar, dan konsumen yang harus berjalan dengan baik. Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Imaduddin Sahabat mengatakan, Badan Pusat Statistik atau BPS sudah merilis jika wilayah Provinsi Banten deflasi. Menurutnya ini merupakan hasil kolaborasi semua pihak. Itu adalah hasil kolaborasi kita semua, pemerintah daerah di provinsi, Pak Gubernur juga turun, juga di kota kabupaten. Yang menurut saya di Banten ini semua para bupati kotanya itu semua aktif. TPID-nya juga aktif, jujur saja di daerah lain belum tentu, tapi di Banten semua aktif, kepala daerahnya sampai mulai tingkat 2 sampai tingkat provinsi. Hasilnya ya tingkat inflasi sekarang ini di Banten terkendali. Dan Banten kan mendapatkan reward ya kemarin dari Kementerian Keuangan ya karena berhasil mengendalikan inflasi di Banten. Tetapi kita tidak boleh terlena tadi seperti Pak Deputi ya. Apa saja yang dilakukan dan diinisiasi oleh Ibu Bupati dan juga Bappenas hadir di sini itu menunjukkan kehadiran negara ya dalam menyediakan pangan masyarakat. Menurut Imaduddin, dalam rangka menghadapi resesi nasional, perlu peran pemerintah untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat. Salah satu faktor resesi itu ekspektasi masyarakat yang berlebihan. Pemerintah harus hadir untuk menjamin semuanya terkendali dengan aman. Sedangkan Bupati Serang Ratu Tatu Kasana mengatakan pihaknya terus memonitor untuk mengendalikan inflasi di daerah melalui TPID. Selain itu, dalam rangka mengendalikan inflasi juga diperlukan adanya swasembada pangan. Swasembada ini bisa dimulai dari lingkungan masyarakat. Pemda ini harus ikut memonitor di lapangan mana yang harganya di bawah. Nah ini berarti harus ikut dalam memasarkannya. Kehadiran Pemda harus ada di sini. Kemudian juga produk-produk yang mahal, misalnya yang harganya tinggi, sudah tinggi di masyarakat, ini peran Pemda juga harus hadir. Kita dengan dana TT-nya diperbolehkan misalnya untuk membantu transportasi ketika ada di masyarakat rendah. Pemda harus memonitor ini terus, kondisi-kondisi di bawah di masyarakat. Mudah-mudahan dengan melihat ini terus ya kita bisa stabil.
saya sampaikan di acara LKBA juga, supaya masyarakat Kabupaten Serang, karena kita pedesaan, sebagian besar masih punya halaman rumah. Nah ini juga harus swadaya, untuk sayur itu jangan ngandelin beli. Untuk misalnya cabai kan kita bisa nanam, cabai rawit juga bisa nanam. Jadi kalau harga naik ya nggak usah ribut, kan kita punya tanaman di karangan rumah seperti itu. Tatu juga mengatakan harus ada kesadaran dari masyarakat untuk tidak menghambur-hamburkan makanan. Pola konsumsi masyarakat ini harus disosialisasikan supaya tidak mengkonsumsi berlebihan. Untuk diketahui, pada acara tersebut hadir Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Imaduddin Sahabat, Bupati Serang Ratu Tatu Kasana, Sekretaris Daerah Pemkab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, dan sejumlah pejabat Pemkab Serang. Saya Siska Purnawadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, gelaran balap motor Piala Wali Kota Cilegon berlangsung lancar dan sukses. Event bergengsi balap motor yang diinisiasi X-Rider dan CRSC tersebut digelar selama 2 hari, tanggal 29 hingga 30 Oktober 2022 di sirkuit non-permanen Jalan Kiai Haji Yasin Beji, Kota Cilegon. Warga berharap kegiatan balap motor tersebut dapat berlanjut ke seri-seri berikutnya. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Gelaran balapan motor Piala Wali Kota Cilegon yang digelar di sirkuit non-permanen Jalan Kiai Haji Yasin Beji, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, berjalan lancar dan sukses. Terpantau di lokasi ribuan penonton dari berbagai daerah pada sirkuit balapan motor untuk menyaksikan hari terakhir perhelatan balap motor yang bergengsi tersebut. Zamzami, salah satu penonton, mengatakan, baru kali ini balap motor dilaksanakan di Kota Cilegon setelah 18 tahun vakum. Ia mengaku cukup terhibur dengan gelaran balapan motor Piala Wali Kota Cilegon ini dan berharap gelaran ini berseri. Ketua Panitia Kegiatan Firmansyah mengatakan kejuaraan terbuka balap motor ini selain memberikan wadah bagi pembalap, juga bagian seleksi Porprov Banten tahun 2022. Event bergengsi balap motor yang diinisiasi X-Rider dan CRSC digelar selama 2 hari pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2022. Peserta yang mengikuti event ini diikuti oleh peserta dari kategori pembalap pemula lokal hingga pembalap dari luar daerah, dan jumlah starter kurang lebih ada 400 starter yang mengikuti ajang ini. Dan yang tak kalah menarik, pembalap dari 12 provinsi hadir untuk meramaikan balap motor ini, diantaranya pembalap dari Bengkulu dan Lampung. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, mulai hari Rabu 2 November 2022 kemarin, siaran televisi analog di wilayah Jabodetabek dan Banten dimatikan dan digantikan dengan siaran televisi digital. Dengan demikian, per tanggal 2 November tersebut, masyarakat tidak bisa lagi menerima siaran TV analog. Masyarakat yang ingin menikmati siaran TV digital harus memiliki alat set-top box atau STB. Laporan selengkapnya, Jang Tripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang. Mulai Rabu 2 November 2022, siaran televisi atau TV analog di wilayah Jabodetabek dimatikan dan dialihkan ke TV digital. Dengan demikian, dipastikan warga yang belum beralih ke TV digital tidak akan bisa lagi menonton siaran televisi analog. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Banten, Haris H. Witarja, mengatakan siaran TV analog resmi dimatikan pada Rabu 2 November 2022 tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dengan dimatikannya siaran TV analog di Jabodetabek dipastikan berdampak terhadap wilayah Banten, sebab beberapa daerah di Banten seperti Kota dan Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak selama ini menerima siaran analog dari Jabodetabek, sehingga tidak akan ada lagi siaran analog yang bisa ditangkap alias akan hilang. Lantaran siaran TV analog yang hilang, maka masyarakat harus membeli set-top box atau STB. Sementara untuk warga tidak mampu akan mendapatkan bantuan STB, namun harus dipastikan masuk sebagai penerima manfaat dari bantuan tersebut. Haris juga mendesak pemerintah agar segera membagikan STB gratis kepada warga yang sudah masuk atau terdaftar sebagai penerima bantuan STB. Haris juga menyoroti persoalan pembagian STB gratis kepada warga yang sudah terdaftar sebagai penerima yang masih jauh dengan yang ditargetkan. Demikian Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten.
Pendengar, untuk memberikan pengetahuan dasar tentang mediasi, khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan pada perempuan dan anak, pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan Pusat Mediasi Nasional mengadakan pelatihan mediator untuk warga Tangerang Selatan. Berikut laporan Dinda Permata dari Bench Radio Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional melaksanakan kegiatan pelatihan mediator untuk masyarakat Tangsel. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni di Hotel Pranaya BSD pada Selasa 1 November 2022. Peserta pelatihan ini adalah Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA di tingkat Kecamatan Tangerang Selatan. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dasar kepada peserta tentang tata cara mediasi yang sesuai dengan standar operasional. Selain itu, juga bertujuan untuk menghasilkan petugas mediator dalam membantu masyarakat menyelesaikan kasus kekerasan serta untuk mencegah kejadian kekerasan yang berulang. Saya Dinda Permata dari Bench Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.